Progress. Baik, kita cek sound dulu. Apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Boleh dibantu respon di kolom chat. Atau angkat jempolnya deh, biar kelihatan aman. Bu Tuti, aman ya? Pak, ada Pak Komar, Masya Allah. Bu Tini, Bu Deci, terima kasih. Bu Mutia Babel. Yang di kolom chat juga yang sudah merespon, terima kasih banyak. Ya, Alhamdulillah. Kalau gitu, langsung aja kita mulai webinar malam hari ini dan izinkan saya buka dengan salam. Insya Allah, salam para calon penghuni surga. Salam penuh doa, penghormatan, dan juga cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya, hingga akhirnya Allah hantarkan kita di malam hari ini dengan kondisi terbaik ya. Insya Allah sehat walafiat semuanya, panjang umur dalam ketaatan. Bahkan sebelum kita beristirahat nanti gitu ya,
Allah masih pilih kita kembali nih untuk belajar. Setelah pagi belajar bersama Meaningful Ways, ada yang belajar dengan titik balik gitu ya. Sekarang sebelum istirahat, insya Allah kita belajar bersama Meaningful Ways dan titik balik ya. Jadi selamat datang di webinar spesial persembahan Meaningful Ways dan juga titik balik ya. Insya Allah kita akan belajar bersama guru kita, yaitu Ustadz Indra Firmansyah dengan tema langkah sederhana untuk memulai perubahan dalam hidup. Nah, sebelum kita mulai nanti, yuk kita terus panjatkan doa-doa terbaik kita. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang banyak dititipkan keberkahan dan juga Allah ridhoi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, sekaligus contoh terbaik dalam berkehidupan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya, orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat nanti ya. Dan insya Allah kita semua termasuk di antaranya yang kelak akan diakui sebagai umatnya beliau dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, izin menyapa kembali keluarga besar Titik Balik dan juga Meaningful Ways di malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, Akang, Teteh, Embas, salah kan? Mas, Mbak, itu maksudnya. Udah, Uni, Om, Tante, Kakek, Nenek. Kumaha Wartasna, how are you today? Gimana harinya hari ini? Apakah semakin baik, semakin bahagia, semakin sehat? Boleh yuk diupdate di kolom chat sambil ditulis di absen dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini ya. Yuk mainkan kolom chatnya. Tuh sudah 194 yang Allah takdirkan bergabung malam hari ini. Dan tentu saja webinar malam hari ini persembahan dari Titik Balik dan juga Meaningful Ways terbuka untuk umum, halal untuk disebarluaskan, disiarkan, diajak lagi keluarganya, kerabatnya, saudaranya ya, gratis. Jadi silahkan pokoknya diajak-ajak lagi ya. Alhamdulillah semakin baik Kang Reza ala kulihal. Alhamdulillah dari Belilas Riau. Prabu Mulih Cilebut, Bu Eva Bogor, Burneh Madura hadir, Blitar. Wah, rame Malam-malam Tangerang, Semarang. Gimana cerah hujan? Atau gimana coba kondisinya di update kondisi hatinya gimana? Mudah-mudahan semakin bahagia ya, semakin bahagia dan dibahagiakan oleh Allah ya. Alhamdulillah damang pangestu. Dan yang di layar saya coba lihat dulu. Terima kasih yang sudah open kamera nih. Ada Pak Najullah Muhammad Amin. Wah, Alhamdulillah. Bu Zalia Abu Bakar. Sehat, Bu? Bunda Elsa dari Kendal. Bu Tini Wahyuni. Pak Dadang Cimahi. Bu Elmi. Pak Ahmad. Bu Rina. Bu Nanik. Banyak banget yang open kamera malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah setia belajar bersama Meaningful Ways dan juga Titik Balik. Mudah-mudahan ya ini menjadi bekal kita bareng-bareng gitu ya untuk terus bisa memperbaiki diri, untuk bisa terus mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi sehingga bisa semakin bermanfaat, semakin berkah ya insya Allah ya. Gimana? Amin, amin, amin. Alhamdulillah gratis dan temanya bagus. Mudah-mudahan Allah kuatkan untuk menerapkan ilmu ini. Nah, itu dia ya. Jadi jadi keingetan sebelum saya nanti menyapa guru kita Ustadz Indra. Nah, jadi saya keingetan nih apa ajakan dari teman-teman. Yuk, mengingatkan diri saya pribadi dan juga teman-teman semua tentu saja. Yang pertama dan paling utama, yuk kita luruskan niat kita. Lelah-lelahnya kita di depan handphone nih, apalagi udah mau tidur gitu ya. Kita bermajelis ilmu dulu malam-malam. Semata-mata mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita agar Allah ridha ya sama hidup kita ya. Itu dulu. Yang selanjutnya boleh diluaskan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya diberikan banyak rezeki juga pemahaman gitu ya dan juga menjadi ilmu yang barokah gitu ya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan bareng-bareng untuk pembelajaran optimal silahkan Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan catatannya mungkin jangan lupa ikat ilmu dengan tulisan gitu ya yang paling penting hadirkan hatinya ya stay connected minta tolong terus sama Allah agar Allah lembutkan hati kita mudah menerima hidayah hikmah insya Allah ya
gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk terus bersolawat kepada Nabi ya, agar majelis ini semakin berkah, semakin dijagain gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap belajar bersama Ustaz Indra malam hari ini? Hampir aja saya ngomong pagi hari ini ya. Berasa pagi-pagi kalau belajar sama Ustaz Indra. Yang siap boleh. Syaratnya gimana? Bapak Ibu, hadirkan hati yang bahagia. Yuk, jamaah MW udah pada tahu lah. Sebelum saya menyapa guru kita, mana senyuman terbaiknya? Asik. Senyum dulu biar lapang dadanya, biar mudah masuk ilmunya. Yuk, yang sudah open kamera, tahan senyumannya. Yang masih off kamera, boleh berikan senyuman virtualnya itu. Yuk, yuk, pakai emoticon, pakai reaction, pakai emoji, kirim, kirim, kirim. Jangan lupa selain senyum, tebarkan cinta pada sesama. Cie. Ya, biar semakin happy. Oke, siap? Gaskeun? Gaskeun Kang Reza ya. Bismillah, kita sapa dulu beliau langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Beberapa momen sekarang kita ketemunya malam terus nih, Sat. Iya, agak sibuk soalnya. Kangen nggak, Sat? Pagi-pagi sama Anes, Sat? Emangnya saya cowok apaan? Kangen mesin. Au! Iya. Ustadz, atur nuhun ya. Ya, Terima kasih di tengah kesibukan kepadatan jadwal yang luar biasa masih berkenan untuk membersamai jamaah Meaningful Ways dan juga titik balik Ustadz. Alhamdulillah. Sehat buat Ustadz, Insya berkah ilmunya Ustadz ya. Amin. Amin. Seperti biasa Amin. Ustadz, sebelum kita mulai, boleh dong. Kebahagiaan tersendiri kalau bisa main. Ya, aduh ini sinyal saya apa sinyal siapa nih yang putus-putus? Alhamdulillah. Kebahagiaan Kang Reza bisa terus bareng-bareng sama orang-orang baik, orang-orang semangat yang belajar. Masya Allah. Dan ini qadarullah laptopnya rusak sebetulnya. Oh, Jadi Allahu Akbar. laptopnya rusak, tapi qadarullah Allah izinkan tadinya mau pinjem, ya ternyata Allah ada hadirkan laptop kinyis-kinyis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Reza Masya kayaknya adil ya. Allah. Alhamdulillah. Laptopnya gede Iya, iya, banget. Ustadz. Nih, agak agak Alhamdulillah, Ustadz. Berkah, Ustadz. Amin ya Pak. Alhamdulillah. Beda ya level keimanan seseorang memang. Enggak lah. Berikhtiar Mudah-mudahan. sedikit-sedikit. Ternyata Allah datangkan Baru pertolongan. hmm, tempo waktunya nggak lama gitu, Ustadz. Alhamdulillah. Lah kulli hal. Mudah-mudahan nular ilmunya, nular imannya semakin kuat insya Allah ya. Amin. Allah yang maha menolong. Allah Ustadz, yang datangkan pertolongan insya Allah. seperti Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ah, Ustadz, Ustadz, berkah, berkah, berkah. Ustadz, sepertinya sinyal saya agak delay nih, Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin boleh di-spill dulu nih, Ustadz, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, lebih lanjut. Di-spill dulu deh. Apa sih yang akan kita bahas malam ini sebetulnya, Ustadz? Ya, kalau dari tema kan temanya langkah kecil untuk perubahan hidup ya, perubahan yang besar. Sebetulnya ada perubahan apa sih di dalam kalau orientasinya kita korelasikan dengan umroh dan haji ya, umroh dan haji. Nanti nggak banyak sih Kang Reza ayat yang akan dibahas ya. Tapi Bapak Ibu kalau membaca ayat tentang umroh dan haji ya, ini justru sebetulnya ada hal-hal yang menarik untuk dipelajari. Dan insya Allah kalau ini bisa berhasil kita ambil hikmahnya, kita bisa berubah jadi orang yang sangat luar biasa insya Allah. Sangat luar biasa. Bukan lagi luar biasa ya. Berarti sangat. Berarti amat sangat luar biasa. Itu superlatif yang nggak keru-keruan lah. Ya kan? Gitu ya. Amat sangat luar biasa. Jadi mungkin ayatnya tidak terlalu banyak. Tapi insya Allah akan berefek yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Insya Allah. Itu poinnya. Insya Allah. Siap, siap, Ustadz. Bismillah. Masya Allah. Aduh nih, nggak tahu nih, Ustadz. Rada baper. Beneran. Ternyata yang kangen saya kayak Ustadz sama Antum. Semua kangen Udah lah. Insya lama Allah kangen juga nggak lah. nemenin. Kangen kangen kita Ustadz, kumpul-kumpul, kangen kita kajian bareng, kangen
di Amin, MC amin. Kang Reza ya kan tuh. Kangen juga Masya Allah. pengen apa apa itu sharing-sharing dengerin sharingnya kan. Kalau malam kan udah lama nggak pernah sharingnya. Allah, 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 Allah. Berat, 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 berat. Ustaz, siap Ustaz. Bismillah. Siap. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan malam hari ini Ustaz ya. Sekali lagi hatur nuhun banget nih. Terima kasih juga pada keluarga besar Meaningful Ways dan juga Titik Balik yang sudah hadir malam hari ini. Yuk kita luruskan lagi niat kita. Dan yang paling penting kita terus mohon pertolongan sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zid ilma wa razaqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada guru saya, kepada Ustadz Indra Firmansyah, wali tafadhol syukur. Jazakumullah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu apapun kondisinya, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Malam ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian khusus tentang eh, jihad kita ya untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ke Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah, menyapa Rasulullah. Ya, ini aduh, speechless ya, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun ya Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang dengan izin Allah membantu saya sehingga Allah izinkan hadir laptop untuk isi kajian lagi yang karena laptopnya tidak bisa dipakai. Dan tadi saya sudah bilang sama admin tolong di reschedule aja karena nggak ada laptopnya mau diservis dulu. Tapi ternyata dengan izin Allah eh, berkat juga bantuan orang-orang baik yang Allah datangkan, laptopnya hari ini hadir, tetap bisa isi kajian. Hari ini bisa isi kajian, insya Allah lancar kajiannya, insya Allah. Saya juga akan ucapkan dulu selamat, wah ini ya luar biasa ya pejuang-pejuang Allah ya, Bunda Elsa, ya, rajin luar biasa. Umu Adin dan Kuinsa, Ibu Ida Safitri M di Bogor, Ibu Imma. Ibu Imma kenapa mukanya sebelah, Bu? Siap, Bu. Ibu Desi Rahmawati di Dompu ya. Pak Najahullah Muhammad Amin, Masya Allah, di Lampung. Pak Komar Sidoarjo, sudah lama kita nggak ketemu ya Pak. Mudah-mudahan Mei ke Surabaya lagi insya Allah. Pak Yusrizal, Pak Abdurrahman, Ibu Tini Wahyuni, Ibu Endang Rahayu, Bu Zalia Abu Bakar, Pak Ahmad Sujamantra di Kota Malang. Pak, itu Bapak berdekatan sama Ustadz Irgi ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ya Pak. Ibu Lili di Surabaya, Bu Rina di Bandung, Bu Lulu Sugiharti, Bu Sanda di Gresik, Ibu Mutiara 123. Bu Mutiara 123. Kayaknya orang deket ini mah ya. Orang deket kayaknya Bu Mutiara mah sering ketemu nih kayaknya. Ya. Bu Ais di Bandung, Ibu Dr. Sri Rahmawati Pontoh, Ibu Riani Bandung, Ibu Sri Winarni, Ibu Tuti. Sudah 353 ini malam-malam nggak pada ngantuk Bu nih. Ya. Ibu Bunda Ira di Jambi, Bu Yulia di Medan, Bu Mutia di Babel, Uni Melwati, Ibu Nesnes Wiwi, Ibu Nila Hulman, Ibu Dwi Putri Tangerang, Ibu Ani Hartono, Bu Hastin di Depok, Ibu Aris Wijani, Ibu Samsung SMA 165F, Ibu Umi Imelda, Pak Sutarno,
Ibu Hajah Nur, Ibu Ani Pangkep, Ibu Herlina, Bu Rina di Tangerang. Oh, oh Ibu jaga warung ya, Bu. Masya Allah. Ya, berkah berlimpah amin ya rabbal alamin. Ibu Zaitun, Ibu Leni di Bogor, Ibu Ais Hulasoh, Ibu Dewi di Jakarta, Ibu Nita di Tangerang, Ibu Sutirah, Bu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Nadia di Jambi. Ternyata sudah 361 orang yang semangat ingin berangkat umroh nih, Masya Allah. Ibu Ria Maili di Bogor, Ibu Siti Nur Rahma di Gunung Putri, Ibu Elmi Faridah, Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Rani di Bandung, Ibu Ayu di Yogyakarta, Ibu Vera Aprianti, Ibu Infinix Hot 50 Pro, Ibu Herlinda Rashid, Ibu Arbayah Kaltim, Ibu Inisma di Pasuruan, Pak Sugeng di Metro Permata ya? Iya betul ya. Sip. Ibu Mungki, Ibu Suryatina Ali, Ibu Ilah Nur Nafilah di Belilas, Ibu Putri Saidar. Wah, lama nggak ketemu Bu Putri Saidar nih. Sehat ya, Bu ya? Ini Eyang. Terakhir ketemu kayaknya di Bogor kita ya, Bu ya. Waktu peresmian ya. Ya, insya Allah. Betul ya? Kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Ibu Dwi Ismayanti di Bandung. Pak Iman Ngamprah, Pak Herianto, Ibu Tias Bekasi, Ibu Yurniati Bandar Lampung, Pak Agustian di Tangerang, oh ini Pak Najahullah. Dah, dah tadi ya. Ibu Haryani, Ibu Umi Emelda juga sudah. Bu Silvira, Ibu Ika Setiawati, Bu Sukmah, Bu Kokom, Bu Yesi di Cilegon, Masya Allah. Pak Nonot sukses mulia Lumajang. Ibu Elmi Faridah juga di Lumajang. Pak Nonot mah di Batam lah ya. Ini siapa yang innalillahi ini yang meninggal? Siapa yang meninggal? Oh, seminggu yang lalu. Ibu Hastin di Depok, suaminya meninggal, almarhum suami yang meninggal seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama karena juga supaya tidak kemalaman. Kita secara khusus akan membahas tentang umroh dan haji. Bapak Ibu, perintah untuk berumroh dan berhaji ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dulu ya Bu ya. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ada di surat 22 ayat 27. Boleh Bunda Elsa silakan. Surat 22 ayat 27. Surat 22 ayat 27, Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalabu wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Bunda Elsa ya. Bapak Ibu ini perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Supaya Nabi Ibrahim muadzin, panggil, teriakin ya Bu ya. Azan kan diteriakin ya Bu ya. Hanya kata Allah wa'adzin fin nasi bil hajj. Serulah, panggillah manusia, teriakin manusia. Dan yang menarik manusia ya Bu ya. Kata Allah finnas, seluruh manusia. Enggak terbatas sama yang beriman doang ternyata. Ya, ini yang menarik ya. Makanya tadi saya bilang nih panggilan untuk haji dan umroh ini kata Allah wa'adzin finnasi. Panggillah kepada manusia secara umum. Allah enggak batasi kepada manusia yang Beriman. beriman saja. Allah tidak batasi kepada manusia yang Islam saja. Tapi Allah bilangnya wa'adzin finnasi bil hajj. Panggillah manusia untuk berhaji. Ya kalau berhaji antriannya lama, ya umroh dulu ya lah, gitu ya Pak ya. Artinya para ulama sepakat panggilan haji dan panggilan umroh ini setara Bapak Ibu. Karena kalau hari ini belum mampu haji, tapi mampu umroh, hukum wajibnya sama.
hukum wajibnya sama. Tuh. Jadi yang hari ini belum mampu berhaji, tapi mampu berumroh, maka terkena hukum wajib. Ya. Dan yang menarik kata Allah, wa'adzin finnas. Panggillah manusia untuk berhaji. Mereka akan datang, ya'tu karijalan. Akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli domirin. Nah ini yang menarik ya. Dan menggunakan seluruh unta yang kurus. Domirin. Kenapa contohnya unta yang kurus ya Bapak Ibu ya? Ya, mayoritas Bapak Ibu. Saya pernah nanya sama travel umroh. Sama travel umroh ya, pengelola travel umroh. Dia menjawab di tempat umum langsung. Saya tanya waktu itu saya isi kajian di Masjid Rahmatan Lil Alamin Modern Land, Tangerang. Saya tanya, coba Pak jelasin, orang yang berangkat umroh itu umumnya orang yang banyak duit apa orang yang dibayarin? Ternyata berdasarkan pengalaman dia, 30% orang yang bayar sendiri, 70% orang yang dibayarin, Pak. Artinya, artinya ya, 70% orang umroh itu unta kurus, Bu. Susah payah. Kalau dipikirin pakai logikanya kayaknya nggak bisa berangkat. Tuh. Kalau dipikirin pakai logika kayaknya, aduh bagaimana berangkat yang ada duitnya gitu loh, Bu. Tapi ternyata menurut pengurus travel, pemilik travel, 70% tuh orang yang dibayarin. Artinya orang-orang yang betul murni dipanggil Allah, dia nggak punya, mungkin dia belum mampu secara uang, tapi mampu secara tauhid, Bu, berangkat. Makanya disebutnya di sini dengan setiap unta yang kurus. Tuh, ya. Ya mungkin saja yang bayarin anaknya, ya mungkin saja, Bu ya. Mungkin saja yang bayarin bosnya, mungkin saja yang bayarin orang baik yang mau bersedekah. Itu cara Allah terserah. Tapi yang jelas 70% orang yang berangkat umroh adalah orang yang justru tidak mampu bayar. Ini menjelaskan tentang kenapa Allah menggunakan wa ala kulli dhamirin dengan menggunakan istilah unta yang kurus. Jadi Bapak Ibu, mungkin 387 orang yang hadir hari ini. Yang punya duit mungkin 300 orang yang bisa berangkat umroh. Tapi belum tentu 300 orang yang punya uang mau berangkat loh Pak. Betul nggak? Tapi bisa jadi 87 orang yang nggak punya uang, Allah pergerak berangkatkan dengan cara-cara Allah yang indah. Ini cuma soal tauhid Bapak Ibu. Cuma soal tauhid. Nah nanti akan saya jelaskan, akan ketemu ayatnya. Ya, akan ketemu ayatnya. Menariknya, sekali lagi, menariknya azin finnas. Allah panggil seluruh manusia ya. Tuh, tuh. Ya. Makanya kalau kita pindah sekarang ke ayat lain, ke ayat kewajiban manusia untuk berhaji. Ada di surat berhaji dan umroh ya. Ada di surat 3 ayat 97. Boleh Ummu Adin dan Kuinsah silakan. Ayat 93 ya Ustaz ya? 97, 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hilan libani Itu Israila illa ma Bu, harrama 97 Bu, yang Israila dibaca ala 93. nafsi min qabli an Ummu Adin, tunazzala an Ummu, nazzala Taurah. Bu, Qul Bu, Bu, fa'tu bitaurati fadluha in kuntum shodiqin. Bu, yang dibaca sama Ibu 93. 97. Artinya, Bu, cek, cek, cek. Halo, Ummu Adin. 97 ayatnya Bu. 97, yang Ibu baca 93 kan? Kullu ta'ami kana hilal li bani Israil itu ayat 93. Afwan Ustadz, sinyalnya Ustadz. Bentar, Oh, sinyal saya. sinyal, iya. Saya Sinyal saya kah? ganti sebentar Ustadz. Aman Ustaz? Terdengar ke Oh, Ustaz? kalau saya Ustaz? mah aman ya. Oh. Aman Ustaz? Nah, kalau Ummu Adin 97 ya, ayatnya 97. Boleh Bunda Ida dulu Ustadz, nggak apa Ustadz? Boleh, boleh, boleh. Saya ganti, Siap. oke. Ya, enggak. Bunda Ibu Ida Safitri, surat 3 ayat 97 ya, Bu. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 97.
fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sadaqallahul Azim. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Terima kasih banyak Ibu Ida Safitri. Bapak Ibu, kata Allah, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke maqam Ibrahim, maka amanlah dia. Makanya disunahkan di maqam Ibrahim sholat Ibu ya. Ya, di maqam Ibrahim. Tuh. Bahkan salah satu tempat doa yang mustajab adalah maqam Ibrahim Ibu. Biasanya kalau kita selesai apa tawaf, ya Bu, disuruh sholat sunnah di dekat makom Ibrahim. Sebaiknya di situ. Ya. Yang menarik Bapak Ibu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, kewajiban Allah kepada manusia. Bayangkan ya, manusia lagi ya. Bukan orang beriman Bapak Ibu. Bukan orang beriman. Yang dipanggil adalah manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban dari Allah kepada manusia adalah berangkat berhaji atau berumroh bagi siapa yang mampu dalam perjalanannya. Jadi yang Allah panggil itu manusia, Pak. Tidak terbatas beriman apa enggak beriman, ngerti agama apa enggak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, jangan aneh ya. Kalau sampai sana, ternyata kita ketemu orang-orang yang belum beriman banget gitu loh. Masih ngomel-ngomel, masih ngeluh-ngeluh, marah-marah gitu ya Bu. Masih orientasinya dunia, masih banyak orang yang berangkat ke sana niatnya cuma buat pencitraan, posting foto-foto, ya Bu. Pulang buat jadi orang hebat, apa biar dianggap Pak Haji doang gitu ya. Kenapa? Karena yang dipanggil sama Allah adalah walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Kewajiban berhaji, berumroh itu kata Allah kepada manusia secara umum, asal mampu dalam perjalanannya saja. Jadi hari ini Bapak Ibu, ini sudah 404 orang. Sini kan manusia semua ya. Betul lah. Jangan pernah bilang, Ustadz saya kan fakir ilmu. Loh, Allah nggak bilang yang beriman kok. Allah nggak bilang yang berilmu. Allah bilangnya manusia. Betul lah. Ya, Allah bilangnya manusia loh. Berarti umum kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ada kaidah fikih begini. Kaidah fikih ya. Al ismul mufrodu ya. Isim mufrod. Ya. Al mu'arafu bi alif lamil jinsiyah. Yang diketahui ciri-cirinya ada alif lam jinsiyah. Ada alif lamnya. Tufidul ami ini berlaku umum. An-nasu berarti kan ini kan kata benda ya isim. Ada alif lamnya. An-nasu berarti umum. Mau miskin, mau kaya. Bahkan dalam tanda kutip. Beragama nggak beragama ya bisa masuk nggak ke situ sebetulnya. Bisa termasuk nas nggak? Ya kan? Manusia kan? Selama manusia ini dianggap wajib dalam perjalanannya, maka dia wajib berangkat umroh. Wajib berangkat haji. Cuma mukoyadah itu terbatas ya. Terbatas atas orang-orang yang mampu saja. Nah mampu ini yang relatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang disebut mampu fisiknya, ada mampu dananya. Ada orang mampu dananya tapi nggak mampu fisiknya, sakit-sakitan misalnya ya Bu. Tapi ibu saya dulu tahun 2010 itu umroh setelah stroke. Jalan dituntun. Makan pelan-pelan. Kalau mau cepat disuapin karena tangannya megang sendoknya nggak mampu. Begitu landing di Masjidil Haram, Bu ya, masuk hotel, langsung jalan sendiri ke Ka'bah, Bu. Saya bilang, lah mau kemana, Mak? Saya bilang gitu kan. Mau ke Ka'bah lah, jalan, Bu. Saya bilang, kaget kita. Tuh, sembuh, sampai sana sembuh, Bapak Ibu. Ya. Jadi,
luar biasa ya. Saya begitu lihat ibu saya sembuh tuh perubahan yang luar biasa gitu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini, selama kita manusia, berarti kita akan melekat panggilannya ya Bu ya. Ya kan kata Allah kan walillahi 'alan nas, melekat panggilannya kepada seluruh manusia. Cuma tinggal nanti kita mampu atau tidak mampu. Ada orang yang kaya, banyak duitnya, badannya yang nggak mampu Bapak Ibu. Ya, mindsetnya yang nggak mampu. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Saya banyak tuh jamaah entah meaningful ways, entah jamaah titik balik yang bilang Ustadz, padahal udah daftar, tapi suami bilang nggak mau berangkat. Coba, padahal udah daftar berdua, tapi suaminya tetap ngotot nggak mau berangkat. Akhirnya ya berangkat sama orang lain. Ada yang curhat sama saya begitu. Ini bukan soal fisik, bukan soal punya duit nggak punya duit. Ternyata ada ketidakmampuan lain, yaitu mindset, mentalnya belum mampu. Tuh. Jadi Bapak Ibu yang hari ini, kalaupun belum mampu secara dana, belum mampu secara dana ya terutama ya, tapi mampu secara fisik, ya mampukan juga secara mental. Tuh, tuh, ya. Nah inilah yang akan jadi batasan. Meskipun Allah panggilnya manusia, tapi ada batasannya. Kita lihat ya, ada di surat 9 ayat 28. Nah, Umu Adin udah aman? Boleh baca surat 9 ayat 28, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Aman wabarakatuh. Ustaz, tadi sinyalnya Ustaz. Nggak apa-apa, semua atas Eh, izin Allah Bu ya. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna nah najasum fala ta'rabul masjidal harama ba'da amihim hada wa in hiftum alaitan fasawfa tu'nikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah Tuhan, barakallahu fiik. Barakallahu khairan. Taufik Barakallah. Terima kasih banyak Umu Adin. Ada telepon masuk. Telepon siapakah ini? Bukan saya kan? Ya. Sip. Bapak Ibu kata Allah ya, ini batasannya. Yang dipanggil memang manusia secara umum, tapi ada batasannya. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, maka jangan kasih orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Tuh, ya Bu. Apa kira-kira korelasinya? Surat 9 ayat 28, Bu. Tadi yang dipanggil manusia ya berhaji dan berumroh ya Bapak Ibu ya. Tapi kata Allah, orang musyrik nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ayo, apa kira-kira korelasi yang harus kita pikirin sama-sama? Ya Bu. Jadi Bapak Ibu kalau mau berangkat umroh, meskipun nggak punya duit, meskipun nggak punya uang, kita nggak boleh musyrik Bapak Ibu. Ya, selama kita punya Tuhan lain selain Allah, nggak bakalan berangkat umroh Bapak Ibu. Nggak bakalan berangkat haji. Kalaupun berangkat mungkin nggak jadi apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nggak ada rasa. Cuma jadi jalan-jalan doang ya Bapak Ibu ya. Kan berapa banyak orang yang berangkat umroh tapi di sana nggak ngasilin apa-apa. Tuh, tuh. Ya, ya ini ada lagi cerita. Ustadz saya pengen umroh tapi orang suami belum mau karena bapaknya belum umroh. Nah, kita lihat ya. Kan ayatnya bilang gitu, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Jangan kasih masuk Masjidil Haram selama setelah tahun ini. Ya, Bu. Tuh. Jadi nggak boleh masuk tuh. Jadi bahasa kasar saya Bapak Ibu. Bahasa kasar saya ke diri saya.
Waktu saya belum diizinkan Allah berangkat umroh, saya bilang, jangan-jangan saya masih musyrik. Itu bahasa kasar saya ke diri saya sendiri loh Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita cek. Kita ini sudah tauhidnya benar apa belum kira-kira? Banyak orang mau berangkat umroh aja belum tentu tauhidnya benar, Bu. Ya. Kalaupun dia punya duit buat bikin paspor, tetap aja nanti ada Tuhan-Tuhan lain yang menghalangi dia untuk berangkat. Bisa jadi apa? Tadi itu. Bisa jadi ada, aduh bapak saya belum umroh, kasihan dia dulu. Ya, ya kalau punya duit bayarinlah bapaknya, ya kan? Selesai gitu loh, ya kan? Ini bapaknya belum umroh, tapi dia punya duit buat berangkat bersama istrinya. Dia nggak mau berangkat bareng istrinya. Tapi duit buat berangkatin dirinya nggak dikasihkan ke bapaknya buat berangkat umroh, ya kan? Ini kan sebetulnya kan bagaimana ceritanya? Jadi bingung kan, Bapak Ibu? Jangan-jangan kita punya Tuhan lain selain Allah tuh tanpa kita sadari. Tuh. Pertama, kita kita samain persepsi dulu ya Bapak Ibu ya. Musyrik itu artinya apa? Apa artinya musyrik? Apakah yang apakah yang menyembah selain Allah, apakah yang Tuhannya bukan Allah itu musyrik atau yang punya Tuhan lain selain Allah? Nah, ini dia. Tuh, menduakan Allah. Musyrik itu kata-kata dasarnya syarika ya, Pak. Syarika itu artinya ada dua, ada serikat, ada saingan. Tuh. Kalau mereka yang nyembah patung, mereka bukan musyrik, Bapak Ibu, betul nggak? Karena memang salah nyembah Tuhan, betul nggak? Ya kan? Nyembah Tuhan yang salah. Beda nggak menyembah Tuhan yang salah? Dia Tuhannya satu, nggak banyak, tapi salah. Nyembah patung, nyembah dewa, ya Bu. Nyembah Tuhan lain selain Allah. Tapi kalau kita kan Tuhannya Allah ya Bu ya. Saya yakin 437 orang di sini Tuhannya Allah. Betul nggak? Ada nggak yang Tuhannya lain? Tapi jangan-jangan kita punya saingan lain selain Allah. Tuh. Jangan-jangan tuh. Itulah yang namanya musyrik tuh Bapak Ibu. Maka dari itu, apa perubahan besar yang harus kita lakukan? Kalau mau berangkat umroh, hilangkan dulu Tuhan-Tuhan lain selain Allahnya. Kenapa? Karena kata Allah, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Yang namanya orang musyrik itu najis dan gak akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dilarang kata Allah. Tuh. Makanya Bapak Ibu, pernah dengar cerita nggak? Meskipun ini sebetulnya juga saya nggak sepakat ya. Ya, dulu kan yang ngebangun Masjidil Haram tuh, Bu, masjid-masjidnya yang mewah-mewah gedungnya gede-gede itu. Itu kan kontraktornya bukan orang Islam, ada orang Eropa. Makanya ada tukang-tukang yang bekerja di situ disahadatkan dulu coba. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Mereka itu musyrik atau Tuhannya bukan Allah? Coba. Itu poinnya ya. Ya kan? Jangan-jangan mereka kan Tuhannya bukan Allah. Tuh. Jadi kalau Tuhannya bukan Allah ya bukan musyrik ya Bapak Ibu ya. Tapi kafir kan sebetulnya begitu kan? Tuh. Makanya orang non muslim apa orang yang bukan Islam disebutnya kan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir kan begitu ya, Bu. Nah, jadi yang berpotensi musyrik siapa sebetulnya? Yang berpotensi musyrik siapa sebetulnya? Ayo, kita bukan. Iya kita, saya berpotensi musyrik Bapak Ibu. Kalau nggak menjaga hati, jangan sampai punya Tuhan lain selain Allah. Tuh. Ya. Maka apa sih perubahan besar yang akan kita bawa kalau kita berangkat ke sana? Kita harusnya jadi hamba Allah yang tauhidnya bagus, tauhidnya kokoh. Tidak punya Tuhan lain selain Allah. Tuh. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kenapa disebut Masjidil Haram? Kenapa disebut Tanah Haram? Bu, kalau Ibu di sini sering dikasih tahu sama orang, jangan sembarangan ngomong, nanti kejadian. Pernah nggak ada yang nasihatin begitu, Bu? Pernah ya? Tapi kalau di sini, di Jakarta, di Kendal, di Surabaya, di Bekasi, ya Bu, di Dompu, Nusa Tenggara Barat, ya Bu, Nusa Tenggara Barat. Begitu Ibu ngomong sembarangan, langsung kejadian apa enggak? Enggak, enggak ya. Tapi kalau di Tanah Haram, nah itulah dia. Itulah tauhid kita harus kenceng Bu di sana Bu. Di sana begitu Ibu ya, mohon maaf ya, ini cerita saya pribadi. 2025, Alhamdulillah dengan izin Allah, April saya berangkat umroh. Dengan izin Allah tidak bayar, gratis. Bahkan berangkat cuma bawa uang 500.000 perak Bapak Ibu.
Istri saya bilang ya cukup apa enggak, udahlah Allah yang mencukupi. Dah, yang penting ayah berangkat ngasih bekal sama bunda, selesai. Bu, padahal jamaah yang nemuin saya ke bandara banyak sekali. Ada yang ngasih duit, ada yang apa segala macam. Saya kasihin istri saya aja, udahlah. Ayah di sana nggak perlu jajan nggak apa-apa. Tuh. Tapi masya Allah ya bu ya, masya Allah. Pulang bawa HP baru, bawa gamis 2, bawa coklat Dubai, bawa banyak sekali. Ya, bukti. Ternyata berharap kepada Allah saja, bawa banyak oleh-oleh. Tapi saya juga pernah salah bu ya. Saya manusia biasa yang bisa salah ya. Begitu landing di Masjidil Haram, lalu pakai baju ihram. Di kepala saya juga kan ada isengnya, Bu. Bener nggak? Manusia itu kan suka iseng di kepala ya. Di kepala suka iseng kan. Saya mikir begini, ini orang badan gede-gede pakai baju ihram, keringetan, kira-kira keteknya mau nggak ya? Coba Bu. Iseng nggak mikir begitu Bu? Dan itu nggak diucapkan, cuma terbersit di kepala doang. Tapi itu tanah haram Bapak Ibu. Itu tanah haram yang kontan dibalas sama Allah. Kejadian hari pertama saya umroh pakai baju ihram, kemana-mana ketemu orang tuh bau ketek terus pokoknya. Tiba-tiba nengok ketek orang di muka saya, baunya luar biasa. Tuh. Ini tanah haram Bapak Ibu. Ini kalau nggak pakai tauhid nggak bakalan bisa terjelaskan dengan baik. Ya, saya akhirnya istighfar sepanjang hari, astagfirullahaladzim. Apa langsung hilang? Tidak. Kata Allah, rasain dulu ya. Makanya saya terima, alhamdulillah ya Allah, saya ridho dengan hukumanmu. Astagfirullahaladzim, kayak saya minta ampun ya Allah atas kesalahan saya, dan saya ridho menerima hukumanmu. Saya nikmatin tuh bau ketek bu, astagfirullahaladzim terus aja. Begitu saya balik ke hotel ketemu sama Ustadz Warfai, Pak, ini saya nggak cerita bohong ya Pak, demi Allah Pak, ini cerita saya pribadi. Ya, saya ngobrol sama Ustadz Warfai ya, yang ikut barengan sama saya berangkat ke sana. Ustadz Warfai di Bekasi rumahnya. Saya tanya, Ustadz, antum nyium bau ketek nggak? Dia bilang, enggak, wangi Ustaz, enggak ada baunya. Saya langsung astagfirullahaladzim. Kan bener kan? Dosa saya Bapak Ibu. Lah ini kan tauhid Bu. Coba kalau nggak pakai tauhid, Ibu percaya nggak begituan di sana? Ya kan? Dan cerita-cerita tentang kayak gitu kan banyak sekali kan? Tuh. Cerita-cerita kayak gitu banyak sekali. Makanya kata Allah apa? Kalau mau berangkat umroh dan haji, silakan baca surat 2 ayat 197. Ibu Ima silakan. Silakan. Ya. Surat 2 ayat 197. 100. Sebentar, Mas. Ya. 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahumma rahamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Ima di rumah ya. Bapak Ibu, kata Allah ya. Ini kalau nggak pakai tauhid ya, nggak pakai keimanan yang kuat tuh, nggak akan percaya. Makanya Allah bilang ya, faman farodo fihinnal hajja fala rofatha
Barang siapa yang saat itu mau berhaji atau berumroh, maka jangan ngomong rofas, jangan ngomong jorok, jangan ngomong jelek, jangan memaki, ya Bu. Ya, apapun itu, saya yakin banyak sekali. Dan saya berpikiran jorok kan hari itu kan, berpikiran bahwa ketek apa enggak ya kejadian Bu. Ya, fala rofasa. Yang kedua apa? Wala fusuko. Fusuko itu fasik loh Bapak Ibu. Ya, fasik kalau maksiat udah bukan fasik lagi kalau maksiat mah Bapak Ibu ya. Apa sih contohnya fasik? Contohnya fasik adalah merasa bisa tanpa Allah. Very fasik. Misalnya gini, misalnya ya. Dan ini banyak sekali yang udah membuktikannya. Ada yang bilang, oh hotelnya deket nih, jadi gampang bolak-balik. Kenyataannya sakit, nggak bisa bolak-balik. Kenapa? Karena pada saat dia bilang hotelnya deket, lalu dia bilang gampang bolak-balik, dia lupa menyebut nama Allah, Bapak Ibu. Ya, harusnya kan alhamdulillah Allah izinkan hotelnya deket. Semoga Allah izinkan bisa bolak-balik gitu loh, Bu. Ya kan Allahnya dibawa. Coba aja praktekin Bapak Ibu. Ya, mendingan jangan lah ya. Jangan dipraktekin lah ya. Harus tauhid, percaya betul sama Allah. Allah bilang fala rofasa wala fusuko, jangan berbuat fasik. Ya. Lah sekarang jangankan di sana, di sini juga harusnya begitu ya, Bu ya. Di sini jangan ngomong jelek juga. Waduh, mana mungkin berangkat umroh lah, duit kagak punya, utang belum lunas. Itu kan ngomong jelek, Bu. Rofas itu kan, betul nggak? Termasuk omongan-omongan jelek. Kencengin tauhidnya, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan ngomong fasik. Alah, gaji nggak punya, utang belum lunas, bayar dari mana? Tuh. Kalau kalau tanah saya laku, berangkatlah saya umroh. Nah, itu fasik, Bapak Ibu. Ya, harusnya kalau Allah izinkan tanah saya laku, insya Allah izinkan saya berangkat umroh. Kenapa? Karena jamaah saya, Bu, di Taman Raya. Itu suaminya pelihara burung bagus-bagus, Bu. Burung bagus-bagus yang kalau burung dijual itu harganya 40-50 juta gitu loh, Bu. Dan dia bilang, burung satu laku, istri saya berangkat umroh. Alhamdulillah burungnya laku, Bu. Tapi istrinya nggak berangkat umroh. Kenapa? Fasik. Makanya kata Allah, wala fusuko, jangan berkata fasik. Siapapun itu. Wah, kalau April besok bonus dibayar, Juli berangkat dah. Nah, hati-hati. Harusnya kalau April bonus dibayar, insya Allah Allah izinkan umroh. Bawa nama Allahnya ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya wala jidala fil had, jangan berdebat. Nah ini berdebat nih. Kadang suami sama istri berdebat, suaminya berdebat, ya saya belum umroh, saya mau umroh tapi orang tua belum, ya debat jadinya. Nggak berangkat-berangkat pada akhirnya Bapak Ibu. Beneran dah. Jangan berdebat. Apalagi di sana, di sini pun jangan berdebat. Kan kata Rasulullah apa? Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia menang, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Tuh, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, yang diwajibkan oleh Allah untuk berumroh dan berhaji, itulah adalah manusia secara umum. Tapi ada batasannya, yaitu manusia yang tidak musyrik, tidak menduakan Allah. Dan orang yang tidak menduakan Allah, insya Allah, ya Bu ya, insya Allah akan mudah menjaga lisannya dari rofas, fasik, dan jidal. Betul nggak? Kenapa? Karena rofas, fasik, dan jidal itu kan dasarnya adalah hawa nafsu. Betul nggak? Hawa nafsu itu adalah salah satu Tuhan lain selain Allah yang banyak disembah oleh manusia. Kita baca ayatnya ya. Surat 25 ayat 43. Boleh Ibu Desi Rahmawati di Dompu. Ya Ustadz. Surah 25. Ayat 43. Iya. Oh yang di layar ini Ustadz. Ya di layar sudah ada, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat. Salah 2543 kok itu. Saya lihat mana? Salah ini. 25. Ini surat 2. Nah, surat Al-Furqan. Nah, ini. 43. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sadaqallahul azim. Belum selesai, Bu. Oh, masih? Apakah engkau?
Iya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Oh iya, ya siap. Oke. Sip. Ini sinyalnya alhamdulillah ada gangguan ya. Saya juga keputus-keputus ternyata alhamdulillah. Surat 25 ayat 43. Terima kasih banyak Bu Desi Rahmawati di Dompo. Allah bilang aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi tuhannya? Nah, ya Bu, bisa jadi Tuhan lain selain Allah yang kita sembah adalah hawa nafsu kita. Makanya kita banyak berbuat rofas, berbuat fasik dan berdebat melulu, Bu. Bener nggak? Ngerasa menang mulu, ngerasa benar mulu kan akhirnya debat mulu kan tuh. Ya. Jadi kebayang kan jangan-jangan kita punya Tuhan lain selain Allah. Mungkin bukan patung, mungkin bukan berhala, tapi bisa jadi hawa nafsu. Ya Bu ya. Oke. Jadi siapapun yang hari ini mau berangkat umroh, mau berhaji, Allah mudahkan umroh dan haji meskipun belum mampu. Hari ini hari ini harus dimulai dengan apa? Berubah, harus jadi orang yang bersih dari Tuhan lain selain Allah. Mulailah bersih dari Tuhan hawa nafsu. Ya Bu ya. Tuhan hawa nafsu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang beribadah juga landasannya hawa nafsu. Saya betul-betul melihat ada orang yang anaknya sekolahnya tidak dibayarin, kuliahnya nggak dibayarin, yang penting Bapak Ibunya naik haji. Dan saya melihat itu. Akhirnya anaknya protes, nak. Saya mau berangkat, mau kuliah, orang tua bilang duitnya nggak ada. Tuh. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jadi kalau mau berangkat umroh dan haji dan Allah izinkan berangkat umroh dan haji, kita harus jadi orang yang bersih dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Salah satunya adalah hawa nafsu. Yang hari ini belum punya uangnya, udah mulai dulu langkah terkecilnya apa sih? Langkah terkecilnya bikin paspor Bapak Ibu. Ya, bikin paspor dulu. Ya. Saya punya teman namanya Bang Imam Mutakin. Ya. Waktu dia jadi wakil direktur Baitul Mal Munzalan Indonesia. Dia belum punya uang karena gajinya juga belum seberapa. Ya, padahal wakil direktur. Tapi dia yakin sekali kalau saya punya paspor, Allah akan mudahkan saya berangkat umroh. Waktu itu di Jakarta, saya dan teman-teman di komunitas tanpa riba bikin acara hijrah itu keren. Yang berbicara adalah Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz Lukmanul Hakim datang ke Jakarta ditemenin Bang EN sama Bang Imam. Ya, Bu. Di acara itu kita ketemu, ternyata ada satu lembaga travel yang insya Allah mau memberangkatkan umroh jamaahnya. Udah penuh kuotanya. Tapi yang ngedampinginnya nggak ada. Ustadz yang biasa ngedampinginnya sakit. Ketemulah sama kami di situ ya. Dia ngomong sama Ustadz Lukman, ini ada jamaah udah siap berangkat nih seminggu lagi. Siapa ya kira-kira? Nah ini aja nih. Nah, coba. Dan alhamdulillah beliau modal paspor doang, Bu. Bawa paspor nggak? Bawa nih, langsung berangkat. Hari itu juga dia berangkat. Coba bayangin Bapak Ibu. Hari itu langsung diproses, minggu depannya berangkat. Jadi Bapak Ibu, langkah kecil yang harus dilakukan. Kita lakukan apa yang kita bisa saja. Kalau bisanya daftar, ya daftar dulu. Kalau bisanya bikin paspor, bikin paspor aja dulu. Ya. Kalau nggak ngapa-ngapain, ini yang susah. Ustadz, saya bikin duit apa buat bikin paspor aja nggak bisa. Ya sudah, masuk grup aja dulu. Ikut aja kajiannya dulu. Kita kumpul-kumpul bersama orang soleh. Ya Bu. Apa kata Allah kalau berkumpul dengan orang yang beriman dan bertakwa? Oke, ayat terakhir sebelum setelah ini saya serahkan ke Kang Reza. Bu Lili, El-Feki Al-Firdaus. Baca surat 7 ayat 96. Tolong surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96, Ustaz. Ya. Surat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu Terima kasih fikum. banyak Ibu Lili Al-Faqih di Al-Firdaus Surabaya. Bapak Ibu, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, Allah turunkan, bukakan pintu keberkahan di langit, dari langit dan dari bumi. Artinya kalau kita berkumpul sama orang-orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah Allah bukain keberkahan buat kita semua. Ya Bu. Ya. Kalau hari ini dari 460 orang, anggaplah yang berangkat 40 orang. Insya Allah kita kebagian berkahnya, bisa jadi gelombang 2 kita yang berangkat insya Allah. Betul nggak Bu? Kalau bukan gelombang kedua, insya Allah gelombang yang ketiga. Yang penting ngumpul dulu bersama orang beriman dan bertakwa. Inilah perubahan-perubahan kecil yang harus kita lakukan. Ya, jangan lupa, jangan diabaikan perubahan-perubahan kecil ini. Kumpul bersama orang beriman dan bertakwa, ikut doain, ikut senang. Kenapa? Karena doa kita buat mereka akan kembali ke kita. Rasa senang yang kita berikan kepada mereka akan insya Allah dikembalikan lagi kepada kita. Jadi Bapak Ibu, malam ini 2 hal saja yang harus diperbaiki. 1, jangan punya Tuhan lain selain Allah. Yang saya bahas dengan izin Allah baru 1 ya, hawa nafsu. Next time di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutin lagi Tuhan lain selain Allahnya apa saja. Ya. Yang berikutnya, kalau orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, insya Allah dia selama ikhtiar untuk bisa berangkat umroh dan haji tidak akan ngomong rofas, tidak akan ngomong fasik, dan tidak akan banyak berdebat. Itulah yang akan insya Allah memudahkan kita berangkat ke Baitullah, ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Riza. Mangga Kang. Masya Allah. Siap Ustazi. Alhamdulillah. Syukuran jazakumullah khair. Sudah mengingatkan kembali. Aduh tadi pas dibahas fasik tuh. Ya Allah ya Rob. Aku masih suka kayak gitu Ustaz. Ya Allah, nggak terasa ya ternyata bisa jadi bahkan itulah yang menghambat kok nggak pergi-pergi lagi gitu Ustaz. Saya pribadi jujur saat nih lagi rindu banget sama Baitullah gitu ya. Terakhir Allah izinkan ya itu 2022 itu ya Allah berangkatkan saya dengan wasilah orang baik itu tadi betul kata Ustadz berlandaskan nyender doang aja ke Allah tuh sampai mesti ninggalin keluarga juga enggak ninggalin apa-apa kecuali iman. Tapi berangkat juga. Tapi entah kenapa nih udah hampir 4 tahun berarti dari kepergian terakhir. Tadi saya tercerahkan banget Ustadz, makasih banget. Karena udah mulai nyender ke ikhtiar, udah mulai nyender, kayaknya bisa deh dari sana gitu. Ini Masya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz sekali lagi berkah Ya. buat kita semua Bapak Ibu ya. Gimana teman-teman yang lain sama nggak semakin rindu? Saya jujur nih nggak tahu kenapa, malah jadi semakin yakin. Nggak tahu gimana caranya. Allah pasti berangkatkan dengan izin Allah Insya Allah di waktu terbaik ya. Gitu. Nah, biar muncul lagi mungkin rasa kerinduannya, rindu banget katanya Bu Yati ya. Kita lihat dulu coba ya suasana Baitullah kayak gimana sih akhir-akhir ini. Boleh coba kakak operator kita berikan vibes Haramain. Silahkan. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa
bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah Masya Allah. Itu dia Bapak Ibu gimana rasanya? Semakin yakin sih, semakin dekat insya Allah kita semua ya Allah perjalankan ke sana nanti. Minimal sebelum Allah panggil pulang gitu ya, Allah izinkan kita singgah, mampir sujud depan Baitullah, depan Ka'bah. Mohon ampun, mengucap syukur. Saya doain semuanya ya, bareng-bareng insya Allah. Gitu Ustaz. Kita mungkin ke tanya jawab dulu Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Mungkin kita kasih beberapa kesempatan teman-teman nih. Siapa tahu ada insight atau ada pertanyaan apa. Ini saya merasakan hal yang sama, Ustaz. Kerinduan yang ya itu tadi tahun 2022 yang nggak punya apa-apa, bahkan betul utang masih ada gitu ya, penghasilan pas-pasan, tapi keyakinannya tuh berangkat nih, Bismillah nih, berangkat nih. Iya, Kayak kangen banget gitu, Masya Allah. Kang Reza coba bayangin ya. Bareng Ustaz, Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Kalau Gimana tuh, kita Ustaz? bayangin Masjid Nabawi ya, itu kan romantis ya, syahdu. Coba bayangin kalau antum, saya bareng sama istri gandeng tangan tuh jalan di bawah tendanya Masjid Nabawi ya, rasanya kayak apa coba? Asar menuju maghrib ya. Itu kan suasananya. Makanya waktu tim Meaningful West bilang mau adain umroh, saya langsung daftar untuk 3, istri, anak 2. Pada saat saya nyebut daftar anak 3, udah ada duitnya belum kira-kira? Belum ada. Daftar aja dulu. Iya. Dan sudah saya suruh bikin paspor, udah perpanjang. Istri saya sudah perpanjang paspor sama saya. Anak saya paspornya masih on semua, alhamdulillah. Jadi saya hilangkan semua Tuhan-Tuhan lain, yang penting sekarang daftar, persiapkan diri dulu. Apa yang saya bisa? Yang saya bisa bayar paspornya. Ya sudah, daftar, lakukan aja dulu. Sama kayak sebulan yang lalu. Jadi Kang Reza, ini cerita lain ya dari kehidupan saya dan istri saya. Kan sedang ngurus sertifikat hak miliknya. Ternyata begitu SK-nya turun dari BPN, itu harus bayar BPHTB 100 juta, Kang. Lalu istri saya bilang ini ya, kalau hasil ikhtiar dan ngumpul-ngumpul, kayaknya mentok di 60 juta dananya. 40 juta lagi kira-kira dari mana? Saya bilang, udah dari Allah. Kita mentok di ikhtiar yang kita bisa saja. Nah, itu bulan lalu Kang Reza. Tapi apa yang terjadi? Kemarin istri saya bilang, ya sepertinya alhamdulillah 100 juta kebayar. Coba bayangkan. Allah. Yang tadinya kepikiran cuma 60, sisanya 40 serahin sama Allah. Ternyata 40-nya datang dan insya Allah kebayar. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang kita bisa apa? Yang bisa hari ini kumpul di Zoom, datang dulu. Yang bisanya bikin paspor, datang dulu. Masuk ke grup, datang dulu. Dah. Ya Allah, saya bisanya cuma itu ya Allah. Dah. Selebihnya nanti biarkan Allah yang beresin sisanya. Karena kata Allah, innal amra kullahu lillah. Seluruh urusanmu di tangan Allah. Gitulah Kang Reza. Masya Allah, Masya Allah. Siap-siap Ustaz, atur nuhun. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah, berkah banget malam hari ini rezeki buat saya. Oke, kita siapa ini ya tadi yang duluan? Bu Zalia mau bertanya atau masih yang tadi nih presennya? Coba. Tanya Ustadz Ah, Afwan. boleh dong. Sinyal. Mangga, yuk. Makasih Kang Reza. Alhamdulillah. Insya Allah, Anda pengen ngobrol sama anak yang gede, katanya sama anak yang lagi ngafal Quran aja. Terus Anda kumpulin THR yang kemarin ikhtiar tanggal 22 nanti insya Allah mau bikin paspornya. Cuman yang pengen tanyakan Ustadz, kan diminta DP ya untuk keseriusan ini. Bismillah sih Allah cukupkan.
walaupun belum. Tapi Ane lagi ini Ustadz, Ane dulu waktu suami lagi sakit, Ane pernah nazar. Ane kan nggak baru baru kemarin-kemarin apa seharusnya nggak usah nazar gitu kan. Tapi dulu kan udah terlanjur nazar Ustadz sebelum kajian. Waktu almarhum lagi sakit-sakitnya waktu itu Ane bilang gini, ntar Ane pengen kalau ada rezeki Ane pengen potongkan hewan kurban untuk suami, pengen berkurban gitu. Karena Ane udah pernah waktu itu, terus ini Ane pengen kurban untuk suami. Nah ini Ane punya beberapa sisa dari THR kemarin itu, Ane kumpul-kumpulin. Ane sebenarnya pengen untuk DP, walaupun belum cukup. Tapi Lebaran haji kan bentar lagi Ustadz. Ane punya nazar itu. Ini yang mana yang harus Ane dahulukan? Apakah Ane untuk DP umroh ini atau Ane lunasin nazarnya dulu? Makasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam Bu Zadia. Bapak Ibu, ini pemahaman tentang kurban yang harus kita luruskan ya. Rasulullah itu nyontohinnya satu kambing untuk keluarganya. Rasulullah tuh nggak nyontohin satu kambing buat satu orang, enggak. Kan Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing kan, satu untuk keluargaku, satu untuk umatku. Jadi Bu Zaliah kalau tahun lalu sudah kurban, ya itu seharusnya sekalian buat keluarga. Berarti kan suami, anak, masuk semua ya. Karena contoh dari Rasulullah begitu. Coba bayangkan Bu, kalau harus satu kambing satu orang, kalau harus satu kambing satu orang, kayaknya nggak adil ya Allah ya. Kenapa? Karena kan belum tentu semua orang mampu satu kambing satu orang. Di sini kan mana? Apa Allah kan menunjukkan bahwa Allah itu Rahman Rahim. Makanya dicontohkan sama Nabi Muhammadnya apa? Satu kambing untuk satu keluarga. Jadi Bu Zaliah kalau tahun lalu sudah berkurban, itu seharusnya insya Allah buat satu keluarga. Tuh. Tapi kalau tahun lalu masih belum puas, belum happy gitu ya, belum happy gitu ya nggak apa-apa kurban lagi. Tuh, ya nggak masalah. Dan Bu Zaliah kan tinggal minta sama Allah, ya Allah, aku tahun ini mau kurban juga, mau umroh juga. Kira-kira Allah bisa kasih nggak? Bisa kasih. Kenapa harus khawatir ya? Makanya kata Allah kan nggak usah ngiri, nggak usah takut. Ya, wala apa kata Allah itu kalau baca surat 4 ayat 104 ya. Surat 4 ayat 104. Ya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Kalau kamu nggak punya uang, orang lain juga nggak punya uang. Kalau kamu dananya nggak cukup, orang lain juga nggak cukup. Tapi kan kamu bisa minta sama Allah. Tuh. Jadi daripada pilih-pilih mana duluan, minta dua-duanya aja. Dan Allah makin diminta makin banyak kan makin seneng. Gitu ya. Bu Zalianya kayaknya kepentah. Tuh. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya emang nggak usah pilih-pilih mana. Kalau memang masih Bu tahun ini pengen kurban juga, pengen umroh juga, minta aja dua-duanya. Tuh. Minta saja sama dua-duanya. Ya Allah, saya pengen umroh juga, saya pengen kurban juga. Nah, Allah Maha Kaya, Allah mampu. Allah yang punya dunia. Ya Bu. Jangankan kurban dan umroh. Ya, nggak? Langit dulu matahari ditahan bisa nggak sama Allah Bu? Untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Muhammad, ya Allah belah bulan. Tuh. Ternyata Allah belah nggak bulannya Bu? Dibelah bulannya Bu. Tuh. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, Ibu Zaliah ya. Jadi jangan pilih-pilih kalau saran saya mah Bu, udah hilangkan Tuhan lain selain Allahnya. Apa itu? Rasa takut berlebihannya. Ya. Bilang sama Allah, ya Allah, saya mau dua-duanya. Saya mau berkurban buat keluarga saya dan saya juga mau umroh. Mudah-mudahan Allah izinkan umrohnya jalan, berkurbannya juga jalan gitu. Jadi jangan ya Allah tempat meminta lah. Makin banyak diminta makin seneng kok Allah ya gitu ya Bu Zaliah ya. Sip, mangga berikutnya. Siap Ustaz. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Turun nuhun. Eh, satu lagi deh. Tadi siapa ya? Bu Rahma ya. Coba Bu Rahma. Ustaz, izin ya Ustaz ya. Mm-mm. Mangga. Bu Rahma silahkan. Mas Reza.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Dan Mas Reza, makasih juga waktunya. Nah, di sini saya mau bertanya Ustadz. Kemarin kan pengalaman juga. Tahun 2023 saya mau daftar umroh, tapi saya cancel entah kenapa karena suami kurang srek di jadwal tersebut, walaupun murah gitu kan. Kemudian, alhamdulillah Allah bantu kami pas nyuruh ayah mama cepat berangkat karena usia ayah 79. Jadi saya suruh cepat berangkat karena haji pun belum dipanggil-panggil, pergilah saya bilang. Terus habis itu saya niat nemenin ayah mama, bilang sama suami, temenin ayo mas gitu kan, nggak ada duit cuma 10 juta. Tapi alhamdulillah Allah kasih kejutan di saat itu juga mau berangkat kami lunasin yang awalnya ayah mau minjemin, jadi udah berangkat ke sana. Nah, pertanyaannya kan ayah itu udah kami ajak ke sana tahun 2024 sama mama sama ayah udah kami dampingi kan Ustadz. Tapi sampai tahun umur ayah 79 mau 80 belum dipanggil-panggil ibadah haji. Terus dibilang ke menaknya disuruh datang melapor kalau memang mau cepat. Isu-isunya kan harus kita datang gitu, tapi ayah nggak mau main-main kayak gitu. Kalau memang dipanggil ya udah, ayah nggak mau yang kayak kayak gitu. Kalau memang udah waktunya dipanggil, tapi kan maksud saya bilang aja ya, nanti kalau apa biar kulunasin misalnya. Bilang aja ayah mampu untuk lunasin. Soalnya kalau nggak digituin, kita dianggap tidak mampu untuk membayar, karena biasa gitu, kayak gitu kan. Mana tahu ada main-main kayak gitu, saya bilang saya kan karena udah tahu dunia gitu, takutnya kita masa umur hampir 80 tahun belum dipanggil-panggil kayak gitu, Ustadz. Habis itu pertanyaannya apakah memang eh benar sikap ayah saya? Ya udah kalau memang waktunya dipanggil ya dipanggil, nggak apa-apa harus ke sana gitu. Terus yang kedua, anak saya kan waktu saya nemenin ayah mama berserta suami umroh, anak saya kami tinggal karena uang juga lagi pas-pasan kan. Tapi saat ini pengennya pergi ke sana umroh bareng anak-anak, tapi saat saat ini anak itu belum bisa balik lah paling 10 tahun dan 7 tahun. Apakah boleh pergi sama mereka biar sekedar mengenalkan mereka dulu walaupun mereka belum dikategorikan ada apa ya hukumnya ke mereka kayak gitu Ustadz. Ya, Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mas terima kasih Reza. Bu Rahma Nur Fitriani. Yang pertama, tawakal itu kan tetap ikhtiar ya. Ya, kalau orang tua umur 79 tahun sudah daftar berapa tahun daftar umrohnya, daftar hajinya? Sudah lebih dari 20 tahun misalnya. Ya kalau sudah lama ya, lalu nggak dipanggil-panggil, ya mohon maaf ya, saya juga nggak tahu apa-apa, kenapa nggak dipanggilnya, saya nggak tahu sebabnya apa. Tapi kalau disuruh datang, datang aja, kan cuma disuruh datang. Kalau disuruh bayar baru masalah nih, ya kan? Kadang-kadang kalau mau cepet nambah ya, tuh Pak. Tahun lalu teman saya disuruh nambah 80 juta, udah bayar nggak berangkat juga. Walau alam, tuh. Walau alam masalahnya apa? Saya nggak ngerti. Tuh. Artinya gini, kalau Bapak hari ini memilih enggak lah, saya mau kalau dipanggil ya saya datang, kalau nggak dipanggil udah sabar aja. Itu pilihannya Bapak, tidak bisa disalahin. Ya, beliau berarti sudah tawakal posisinya di situ. Ya, lalu anaknya bisa nggak mewakili bapaknya untuk datang nanya? Kalau bapaknya nggak mau datang, kenapa bukan Bu Rahmanya aja yang datang mempertanyakan? Kan bisa saja. Nanti tinggal bilang sama orang sana, nggak boleh ya, nggak mau. Hah? Kenapa? Apa aturannya harus yang bersangkutan? Ayah saya di Sumatera Utara, saya di Aceh Ustadz. Jadi Ya, kan saya tidak bisa bertanya ke sana. ya korban dikit lah, nggak apa-apa ya. Ya, Dari nanti. Aceh ke Dan Sumatera sekarang Utara. saya sedang di Jawa. Saya sedang Nah, di ya, Malang sekarang. kalau Jadi gitu, belum bisa. Nanti kalau saya, gitu korban banyak lah. ya Kalau nanti dari Aceh sekalian ke pulang. Sumatera Utara kan korban dikit kan. Nanti Kalau dari Jawa sekalian ke pulang Sumatera Ustadz. Utara Kemarin habis dari korban bencana banyak lah. Aceh. Nah, Ya, nanti yalah kali itu. ke sana. Ya. Oke, Kalau berarti sekarang mungkin kalau datangnya sekarang mungkin sudah terlambat. Kenapa? Karena sudah dipanggil-panggilin kan, sudah close nih, yang mau berangkat udah jelas, ya kan? iya. Nah, tahun depan kalau Allah izinkan, ya korban Baik dikit Ustadz. lah, korban dikit lah, buat orang tua nggak ada masalah toh, tuh nggak ada Iya masalah, Ustadz. korban dikit ya, Nanti bulan 6 kami ya pulang. toh dulu aja korban nemenin bapak dan mama berangkat semua tuh sama suami ya, akhirnya kan duitnya udah kumpul semua.
Tuh. Nggak tahu, tiba-tiba seminggu sebelum berangkat kami bisa bayar utang ke ayah mama. Nah makanya ya kan Allah Maha memberi Iya. rezeki kan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tak terduga. Nah sekarang yang kedua, kalau anak kecil berangkat umroh boleh nggak? Boleh saja, tidak ada larangan. Dan banyak tuh anak kecil berangkat ke sana ya Bu, meskipun pahalanya ada nggak Ustadz Bu? Yang berpahala siapa kira-kira? Kalau membawa anaknya berangkat umroh, yang berpahala bapaknya, ibunya. Karena bapaknya dan ibunya sudah mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah dari kecil, coba bayangkan coba itu. Ya, ada orang tua yang ngenalin anaknya ke Hong Kong, ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, tapi lupa memperkenalkan ke Masjidil Haram. Tapi ada orang tua yang dari kecil langsung, nah ini loh rumah Allah. Nah, wah itu pahalanya jangan jangan pikir Bu ya. Tuh, jangan pikir kecil banget. Ya. Pahalanya buat orang tuanya. Tuh. Nah, mungkin pahala anak belum balik, belum dapat pahala, belum dapat dosa ya Bu ya. Tapi yang dapat dosa, dapat pahala kan bapaknya. Ya nggak? Gitu. Jadi Bu Rahma berangkatin lah anaknya lah. Dan setahu saya kalau anak itu kan hitungannya berbeda tuh sama orang tua ya. Setahu saya, nggak tahu kalau sekarang. Karena dulu waktu anak saya, oh sama ya. Waktu anak anak saya berangkat umroh sama saya 2010, saya dengan izin Allah pernah umroh dulu sama istri juga begitu. Saya menyiapkan dana hanya untuk ibu saya 2 orang ya, ibu kandung dan ibu mertua. Tapi ibu saya sama ibu mertua saya bilang, Dra, nenek itu nggak tahu jalan, takut nyasar, ya kan? Itu ibu mertua ngomongnya gitu. Ibu saya bilang ini, mama ini udah tua dan udah stroke. Kalau nggak ada yang nemenin, nggak nanti siapa yang jagain? Apa wasilah mereka ngomong begitu? Akhirnya kami berangkat berlima. Ibu mertua, ibu kandung, saya, istri saya, sama anak saya yang masih kecil. Anak saya baru 2 tahun udah berangkat. Tuh, dengan izin Allah waktu itu. Dan waktu itu pikiran saya apa? 9 jam naik pesawat. Kalau nanti anak saya rewel gimana? Ternyata Allah kasih duit buat beli iPad, Bu. Coba umrohnya berangkat, duit beli iPadnya ada. Coba bayangin, Bu. Coba. Ya kan, itu kan pikiran orang tua simpel dulu ya. Supaya nggak ribet, nggak rewel, kasih iPad kan gitu ya, Bu ya. Tuh. Dan ternyata itu mulutnya juga kejadian tuh, Bu. Pulang umroh, iPadnya hilang juga dibobol waling di mobil. Karena memang beli iPad tujuannya apa? Biar nggak ribet, biar nggak rewel di pesawat. Betul-betul Allah bikin tuh iPad cuma di pesawat doang tuh. Pulang sampai Jakarta, selisih berapa hari, mobil dibobol orang, dimaling semua. iPad segala macam habis. Tuh, saya bilang, oh sesuai dengan niatnya ya. Beli iPad biar nggak ribet di pesawat. Besok-besok dijaga hati, dijaga mulutnya ya. Jangan rolfas, jangan fasik, jangan jidah. Gitu ya. Tuh, gitu ya. Gitu ya Bu Rahma ya. Jangan usah pusing, nggak usah takut. Kalau memang mau berangkat, minta saja sama Allah. Ya Allah, mau kali ini berangkat sama suami, sama anak. Berarti berempat. Ya, insya Allah Allah izinkan bisa berangkat. Dan setahu saya kalau di Bapak Ibu ya, kalau berangkat bareng Meaningful Ways dan Titik Balik, ini kan berangkatnya tanggal 1 Juli, tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan itu baru habis selesai haji. Biasanya belum rame, biasanya. Sehingga Allah izinkan mungkin tidak terlalu desek-desekan. Cuma memang panas ya Bu. Ya, kalau mau dingin akhir tahun, tapi biasanya penuh. Tuh, tuh. Ya, jujur kalau mau ibadah yang khusyuk, mending kita cari yang agak sepi. Yang agak sepi sehingga kita nggak terlalu desek-desekan, jadi lebih khusyuk, lebih fokus. Tapi kalau sudah kuat, sudah fisiknya sudah terbiasa, fisiknya kuat, silahkan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan lebih luar biasa lagi. Ya, gitu. November dingin betul. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan yang mau mempertimbangkan ya Allah, saya pengen bareng-bareng sama teman-teman di Meaningful Ways, silahkan kontak admin. Ya Bu, kita insya Allah buka rencana umroh tanggal 1 sampai 9 Juli, 9 hari. Ya, nanti silahkan admin operator boleh dimunculkan flyernya apa saja yang didapat. Mungkin ada juga yang akan menjelaskan berikutnya ya. Setelah ini ada Siap. Ustadz Dudi kalau nggak salah ya, yang insya Iya Allah akan betul Ustaz. menjelaskan tentang paketan umrohnya rencananya ya Bu ya, apa saja yang akan didapat. Tuh, ya. Saya pikir gitu Kang Reza. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu ibadah bareng-bareng dan selama umroh Amin. bersama saya insya Allah di Mekah, Madinah 1 sampai 9 Juli, semua jamaah bebas tanya dan konsultasi unlimited, unlimited langsung loh ya, tidak by WA, tidak by telepon, tapi ketemu langsung. Lepas dari sana
kita akan tetap berada di grup. Insya Allah semuanya boleh konsultasi tanpa biaya tambahan. Free. Harga berapa? Nanti dijelaskan sama Ustadz Dudi sama tim dari Meaningful Ways. Karena saya kalau soal duit-duitan nggak tahu. Ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Reza. Mangga. Siap Ustadz, atur nuhun. Masya Allah, Alhamdulillah nih mudah-mudahan semakin semangat ya, semakin kuat lagi alasan kita untuk yuk kita punya langkah kecil dulu aja, satu langkah agar kita bisa memantaskan diri kita ya. Allah panggil, Allah undang ke sana. Dan betul tadi kata Ustadz Indra Firmansyah, insya Allah ada tim Bapak Ibu sekalian dan menjelaskan info yang lebih detail lagi. Tadi juga ada yang tanya di kolom chat gitu ya, keterangannya dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Kang Dudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Reza. Alhamdulillah Kang Dudi, hatur nuhun sudah hadir pada malam hari ini. Kang, agar optimal waktu kita malam hari ini dan tidak terlalu larut malam juga, yuk mangga saya serahkan langsung aja kepada Kang Dudi ya, Siap, dipersilahkan Kang. siap. Nuhun, Kang Reza. Baik-baik, bismillah. Hai Bunda, sahabat-sahabat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Insya Allah, tabarakallah ya. Dari tadi saya juga ikut menyimak ya yang disampaikan oleh guru kita bersama ya, Ustadz Indra, luar biasa sekali. Eh, dan betul yang disampaikan oleh beliau ya. Bisa jadi bukan Allah yang tidak mau mengundang kita, tapi kita yang memang masih sangat cinta ya, kemelekatan kita, atau kita mungkin masih ada Tuhan-Tuhan lainnya ya di hati kita ya. Sebelum sedikit saya menjelaskan tentang program umrohnya, izin saya juga sedikit sharing ya, bahwa dalam kehidupan kita ini ternyata ada 3 panggilan ya, ayah, bunda, sahabat-sahabat sekalian ya. 3 panggilan itu apa saja? Yang pertama adalah panggilan kita ya, setiap harinya itu melaksanakan sholat ya. Di mana panggilan ini semua orang, baik yang sakit, yang sehat, semuanya harus wajib ya. Sebagai muslim, konsekuensinya melaksanakan sholat ini. Yang nggak bisa berdiri, eh, boleh duduk. Yang duduk, yang nggak bisa duduk, tiduran, dan seterusnya, seterusnya. Dan yang kedua itu adalah panggilan kematian, di mana panggilan kematian ini mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah gilirannya, maka kita harus memenuhi panggilan ini. Dan yang terakhir ternyata kabar eh, yang mungkin masih banyak belum kita ketahui, yaitu panggilan Baitullah, di mana panggilan menuju rumahnya Allah ini kabarnya adalah, entah ini baik atau enggak ya, bagi ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, bahwa panggilan ke Baitullah itu ternyata nggak semuanya Allah panggil. Kalau tadi panggilan sholat semuanya Allah panggil, yang merasa muslim, dan yang panggilan kedua, panggilan kematian juga semuanya, ternyata panggilan ke Baitullah itu adalah hanya orang-orang yang Allah undang. Pernah nggak sering mendengar ya kita ya, kalau doa orang lain tuh, semoga segera Allah undang menjadi tamu istimewanya sebagaimana undangan, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan undangan tersebut. Sebagaimana kalau presiden gitu ya, Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo mengundang ke istananya, itu kan nggak semuanya bisa diundang. 270 juta sekian umat orang Indonesia masuk ke istananya. Nah, maka Masya Allah tadi yang disampaikan Ustadz Indra, cara-cara bagaimana kita memantaskan diri bisa mendapatkan undangan dari Allah itu. Bisa mendapatkan undangan dan bisa Allah pilih menjadi tamu istimewanya. Karena ada nggak, saya mau tanya ya ke ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, di luar sana ternyata yang secara finansialnya cukup, tapi belum Allah panggil juga gitu ya. Kemampuannya cukup, tapi belum ada kemauan sama sekali gitu. Mungkin rumahnya bertingkat gitu ya, mobilnya juga nggak kehitung gitu ya, saking banyaknya ya. Mungkin dari pajaknya aja lebih besar dari gaji kita gitu ya. Ada ya. Ternyata banyak yang secara kemampuan sangat sangat mampu dia untuk berangkat. Kalau mungkin umroh itu 3 bulan sekali ya, nggak setahun sekali mungkin bagi orang-orang yang sangat cukup finansialnya. Tapi kenyataannya belum Allah berikan rezeki atau hidayah kemauan untuk bisa ke sana.
Nah, ternyata untuk bisa berangkat ke sana agar menjadi tamu undangannya, dibalik bukan kemampuannya dulu, tapi kemauannya dulu dibesarkan ya. Kemauannya dulu diperkuat, betul-betul kemauan kita untuk rindu ke Baitullah. Bahkan kalau kata guru saya ya, kalau kita melihat Ka'bah gitu ya, ada kan video Ka'bah, silakan nanti dicek aja di YouTube ya, live Mekah gitu ya, live Mekah, live Ka'bah gitu ya, live Mekah, live Ka'bah. Ketika kita melihat live Mekah itu hati kita merinding gitu ya, hati kita semakin apa namanya merasa kita terpanggil ya, maka itu akan semakin dekat dengan panggilannya, dengan undangan yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi kalau kita melihat Ka'bah biasa aja, mendengarkan lafaz labbaik Allahumma labbaik itu biasa aja, maka bisa jadi kita juga belum serius untuk menjadi tamu istimewanya gitu. Nah, insya Allah ini ada juga beberapa pertanyaan, nanti insya Allah satu-satu saya jawab. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Indra tadi dan juga Kang Reza ya, insya Allah umroh yang akan diadakan oleh Meaningful Ways dan juga Titik Balik itu di awal Juli, di mana ini adalah momentum yang sangat pas ya. Kalau anak-anak sekolah itu kan liburannya pertengahan Juni sampai awal Juli gitu ya. Jadi kalaupun misalnya anak-anak sudah mulai masuk di pekan kedua, tadi kan 1 sampai 9, maka izin ke sekolahnya nggak terlalu banyak gitu, mungkin 1 atau 2 hari. Atau mungkin ada yang baru masuk di pertengahan Juli gitu ya. Ya, kalau saya kan udah lama nggak sekolah, jadi lupa nih. Kalau di sini mungkin ada guru, barangkali boleh kasih tahu jadwal anak-anak sekolah masuknya di semester ini di pertengahan Juli atau awal Juli gitu. Jadi insya Allah sangat pas momentumnya jika kita mau mengajak anak-anak kita. Bagaimana kalau kita mau mengajak anak di bawah 12 tahun, sedangkan tadi ya pertanyaannya mereka belum akil balik ya. Kalau saya beberapa kali sering mengisi itu tentang parenting ya, saya sering menyampaikan itu bahwa kalau kita punya anak di bawah 12 tahun dan kita ajak mereka ke momentum terbaik ya, momentum spiritual terbaik, eh, ketika mereka belum balik ya, maka ketika mereka nanti besar, mereka nggak akan lupa ketika nauzubillah ya, mereka lupa arah gitu ya. Di luar sana kan dunia semakin keras ya. Dunia di zaman sekarang kita hidup di zaman yang penuh fitnah gitu. Ketika mereka nanti sudah balik ya, lupa arah gitu, kehilangan arah, mereka tahu jalan pulangnya, mereka tahu mereka pulang akan kemana. Ketika kita menciptakan momentum terbaik, momentum spiritual terbaik adalah ketika kita bisa mengajak mereka beribadah ke Baitullah. Ustaz Dudi, monitor. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya beliau terkendala sinyal juga. Kalau sinyal saya aman, Bapak Ibu? Aman ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tunggu dulu sebentar mungkin ya. Kalau misalkan memang belum tersambung lagi, mungkin izin kakak-kakak operator boleh ditampilkan saja rencana keberangkatan umroh kita di bulan Juli nanti ya. Nah, ini dia. Soalnya tadi ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya gitu. Jadi silahkan bagi yang sudah tergerak hatinya, yang ingin umroh bareng Meaningful Ways dan juga titik balik bersama Ustadz Indra Firmansyah insya Allah di awal Juli, umroh penuh makna. Silahkan untuk tergabung dulu dengan grupnya ya. Nah, silahkan. Atau udah ada niatnya. Tadi kalau kata Ustaz Indra sampaikan tuh, kalau kita udah ada keinginan, udah ada dorongan dalam diri, udah mulai muncul kerinduan gitu ya, silahkan gabung aja dulu ke grupnya. Nah, dan kabar baiknya juga malam hari ini ada info tambahan. Nah, ini Ustaz Dudi ada lagi ya. Ustaz Dudi mungkin bisa dilanjutkan kembali, silahkan. Biar lebih detail infonya dari Ustaz Dudi.
Baik, tadi sampai mana Juli ya? Bulan Juli, insya Allah di awal Juli. Dan ini Masya Allah, tabarakallah ya, dengan harga yang masih di bawah 30 juta, kita bisa mendapatkan fasilitas bintang 4 ya, di mana bedanya itu bintang 3, 4, dan 5 itu dari segi jarak ya, ayah, bunda, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau saya sarankan, kalau yang sudah 40 tahun ke atas, memang paling minimal itu mengambil di bintang 4. Karena kalau kita lihat ada umroh yang murah meriah, kadang kita itu kan eh, lebih tergoda dengan harganya ya, harga di bawah 25, kita harus cek dulu. Ya memang sama-sama bintang 3, tapi jaraknya luar biasa, bisa sampai 1 kilo begitu, dan itu lumayan jauh. Dan insya Allah umroh bersama Meaningful Wise dan Titik Balik ini dengan harga yang masih di bawah 30 juta sudah mendapatkan fasilitas bintang 4 gitu. Dan insya Allah di bulan Juli itu adalah tadi yang disampaikan Ustadz Indra, habis hajian ya. Jadi habis hajian itu disebut awal musim ya. Awal musim itu tahun baru Islam atau Muharram ya. Nah, biasanya sudah dibuka itu di pertengahan Juni. Tapi memang kalau lebih aman akhir Juni. Maka kami akan ada keberangkatan itu dimulai akhir Juni dan insya Allah di awal Juli ini. Gitu. Kalau ada yang pertengahan Juni, saya sarankan hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena memang itu baru selesai banget gitu. Dan belum sepenuhnya dibuka untuk yang umroh. Nanti khawatirnya malah tidak aman ketika di hotelnya masih banyak polisi yang ngecek gitu ya. Maka akhir Juni itu paling aman dan awal Juli insya Allah ini sudah sangat aman. Tadi ada pertanyaan saya sempat baca ya ketika kondisi betul Bu Yeti ya masih sepi. Ada yang menanyakan tadi kalau nggak salah dengan kondisi eskalasi perang seperti ini apakah aman atau enggak? Insya Allah aman. Insya Allah sangat aman. Kami nanti akan memilih, kami akan prioritaskan itu adalah maskapai-maskapai yang tidak melewati rutenya itu tidak melewati negara-negara konflik ya. Mungkin ayah bunda, sahabat-sahabat semua tahu ya negara-negara konflik di mana ketika melewati negara-negara konflik ini memang akan sangat apa namanya resikonya besar. Ketika awal perang pun kita ada keberangkatan itu di akhir Ramadan itu, kami ada keberangkatan akhir Ramadan dan pulangnya bulan Maret ya, bulan Maret awal itu awal-awal perang itu banyak di antara travel-travel lain itu banyak sekali yang belum bisa pulang gitu ya, karena mereka memakai pesawat yang transitnya negara-negara Teluk gitu ya, negara-negara Teluk yang sedang uh, terlibat dalam eskalasi perang ini gitu ya. Seperti apa Qatar dan lain sebagainya, Oman dan lain sebagainya. Kalau kami saat itu alhamdulillah biiznillah gitu memakai maskapai yang dimana rutenya langsung ke Indonesia yaitu Garuda Indonesia. Ya. Dan insya Allah kabar baiknya, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, bagi yang hari ini langsung mendaftar ya, nanti silakan boleh langsung menjapri adminnya, tidak perlu khawatir nanti bagaimana melunasinya. Kadang kita itu terlalu khawatir ya akan hari besok gitu ya. Padahal berapa menit kemudian aja kita belum tahu kita masih hidup atau enggak gitu. Maka kita niatkan hari ini yang ada di rekening kita langsung kita jadikan DP, kita daftarkan bukti keseriusan kita kepada Allah bahwa kita ingin menjawab kerinduan kita. Kita ingin menyampaikan salam kepada manusia terbaik, kepada utusan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di yaumul akhir kita bilang ya Allah, ini bukti cinta saya kepada Rasulullah. Karena ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, cinta itu perlu bukti ya. Kita bilang cinta pada Rasulullah, tapi kalau nggak ada buktinya, maka itu adalah hanyalah bohong saja gitu, hanya omong kosong. Maka kita sampaikan. Saya pertama kali ketika berangkat umroh gitu melihat jamaah-jamaah di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Saya ngelihat ada orang Afrika di sebelah saya, dia sampai menangis ketika masuk ke makam Rasulullah. Saya nggak tahu apa yang beliau baca gitu, dan saya nggak ngerti juga yang dipimpin oleh Ustadz saat itu yang saya saat umroh itu apa yang saya baca itu saya nggak tahu artinya. Tapi saya melihat orang negro itu langsung sampai nangis-nangis. Akhirnya saya ganti aja doanya jadi bahasa Indonesia. Saya sampaikan, wahai Rasulullah, saya sangat rindu kepadamu dan hari ini saya sampaikan salam saya sampaikan salam keluarga-keluarga saya yang belum bisa datang ke sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di situ kita akan sampaikan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti tidak hanya ke Mekah, di mana pelaksanaan umroh itu
full semuanya di Mekah, tapi insya Allah akan ada bonus-bonus lainnya. Bonusnya apa? Kita akan city tour. Kita akan menapaki cerita atau menapaki kisah perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Nanti di Madinah kita akan ke masjid pertama yang Rasulullah bangun, yaitu Masjid Kuba. Nanti kita akan membacakan sholawat di sana. Membacakan sholawat para kaum Ansor ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah. Ada yang tahu sholawatnya apa? Ketika Rasulullah dengan kaum Muhajirin sampai ke Madinah, kita baca sholawat bareng-bareng. Yaitu sholawatnya apa? Ada yang tahu? Tola'al badru alaina. Nah, nanti kita sampai di Masjid Kuba, kita baca salawat itu, Masya Allah, sambil membayangkan bahwa dulu Rasulullah eh, bersama para sahabatnya kaum Muhajirin dengan penuh keberaniannya berhijrah. Dulu masih pakai onta berjam-jam bahkan berhari-hari. Kalau nanti kita insya Allah pakai bis yang sangat eksklusif ya. Tidak usah khawatir kepanasan karena bisnya fasilitasnya luar biasa begitu. Ya, begitu barangkali insya Allah akan ada tambahan ekstra diskon untuk yang khusus mendaftar hari ini di grup SPBU ya, grup Semua Percaya Bisa Umroh. Silakan nanti dihubungi adminnya yang biasa menghubungi ayah bunda sahabat-sahabat sekalian. Mungkin saya izin menjawab beberapa pertanyaan Kang Reza ya. Silakan, Harga Kang. Harga apakah termasuk dengan suntik vaksin meningitis? Oh ya, izin ya, saya menyampaikan apa saja fasilitasnya. Jadi fasilitas itu insya Allah juga sudah lengkap. Kecuali yang ini ditanyakan. Yang ditanyakan tadi suntik vaksin meningitis itu sendiri Bu ya. Kalau kami itu kantornya di Bandung itu biasa kami ada klinik yang sudah kerjasama. Tapi insya Allah sudah banyak sekali nanti klinik-klinik yang bisa kami bantu arahkan untuk bisa suntik vaksin ya meningitis. Gitu. Kalau nggak bisa gimana? Saya punya penyakit, lalu nanti kalau disuntik vaksin malah nggak apa namanya nggak baik buat kesehatan. Itu juga bisa nanti, gampang diatur. Lalu juga yang nggak termasuk itu paspor. Jadi paspor itu, apalagi yang sudah punya sekarang sudah masih aktif masa berlakunya, segera daftar. Saran saya segera daftar, jangan nunggu lama. Kita nggak tahu besok kita masih apakah kain ihram yang terlebih dahulu bagi laki-laki nanti pakai kain ihram yang akan kita pakai atau sebaliknya kain kafan yang akan kita pakai gitu. Lalu yang kita akan dapatkan nanti adalah fasilitas tadi hotel ya, hotel bintang 4, makan 3 kali sehari, tidak usah khawatir, makannya juga nanti adalah makanan selera Indonesia ya, lidah Indonesia. Jadi bukan makanan-makanan luar negeri, jadi nggak usah khawatir gitu. Lalu makannya tadi, terus pesawatnya juga tadi yang disampaikan, pesawatnya insya Allah kami usahakan itu direct ya. Direct itu adalah pesawat yang langsung ya, pesawat yang langsung dari Indonesia ke Jeddah. Gitu. Dari Jeddah nanti ke Mekah dulu atau Madinah dulu nanti akan diinformasikan kembali gitu. Karena biasa jadwal fixnya itu di 1 bulan sebelumnya. Gitu. Berarti maksimal nanti di bulan Maret atau Mei atau Juni akan disampaikan itinerary lengkapnya gitu. Tadi ya sudah termasuk perlengkapan juga, sudah mendapatkan perlengkapan, insya Allah gitu ya, perlengkapan, hotel bintang 4, pesawatnya sudah dapat ya, yang direct itu pulang pergi, dan insya Allah dengan kondisi saat ini juga aman, kita carikan yang paling aman gitu ya. Dan juga akan mendapatkan nanti buku doa dan lain sebagainya itu sudah include ya, jadi tidak usah khawatir. Apakah saya harus menghafalkan dulu doa-doanya? Nggak usah gitu. Karena umroh itu bukan seperti sholat ya. Sholat itu kan ibadah yang dimana bacaannya harus sesuai. Kalau kita ketika sholat membacanya tidak sesuai, maka nanti tidak akan sah gitu. Tapi kalau di umroh itu ibadah fi'liyah atau ibadah yang mengharuskan fisik kita yang harus sesuai. Jadi ketika nanti putaran 1, putaran kedua tawaf, putaran ketiga tawaf, kita punya doa masing-masing itu sangat dipersilakan. Apalagi nanti bonusnya yang luar biasa bersama dengan umroh dengan meaningful ways dan titik balik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Indra. Setiap jamnya, setiap saatnya kita bisa konsultasi dengan beliau dan luar biasa ilmu beliau sangat mahal. Kalau kita mengkhususkan mungkin ikut training dengan beliau itu bisa jutaan-jutaan ya. Ini beliau sudah memberikan tadi ya, mendeklarasi ya bahwa yang ikut umroh bersama titik balik dan meaningful ways akan mendapatkan konsultasi gratis. Masya Allah.
Paspor umroh itu paspor hijau kah? Semua paspor sama Bu ya. Paspor itu warna biru kalau kita. Paspornya sama. Jadi nanti ketika mau bikin paspor, bagi yang belum punya, sampaikan bahwa kita akan mau umroh dan akan dibantu juga, nggak usah khawatir. Kita akan buatkan surat rekomendasi. Karena kalau kita ditanya mau bikin paspor untuk apa dan kita jawab itu untuk umroh, tapi kita belum punya surat rekomendasi, biasanya nanti akan tertunda tuh di hold gitu. Silakan buat dulu. Jadi biar nggak usah bolak-balik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau mau alurnya bayar DP dulu silakan. Tapi kalau mau, oh saya mau amanin dulu pasportnya, itu juga silakan. Kalau yang mau bikin paspor dulu dan juga butuh rekomendasi dari kami yang sudah berizin ya, berizin PPIU, insya Allah itu akan lebih mudah. Jadi nggak usah bolak-balik 2 kali. Jadi 1 kali jalan, insya Allah foto dan sidik jari beres. Bikin dari sekarang, jangan mepet-mepet saran saya. Berapa diskonnya Kang kalau ditransfer hari ini? Diskonnya 500.000 rupiah. Masya Allah. Tadi aja udah. Coba boleh di-share lagi Kang Reza ya. Dari harga normal aja udah ada diskon. Ditambah kalau hari ini daftar lagi. Kalau hari ini daftar ada diskon lagi. Masya Allah ya. Sudah mah harganya dari harga normal itu udah diskon besar banget. Kalau daftar hari ini ditambah diskon lagi. Mohon izin bertanya, grup pertama umroh tersebut 1 Juli dan berapa grup sesudahnya berangkat dari Jakarta, Mekah, dan Madinah atau berangkat dari kota lain? Betul, kami keberangkatan yang 1 Juli ini dari CGK, dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau ada ayah bunda sahabat-sahabat sekalian yang jauh dari Jabodetabek, yang tidak termasuk dari harga tadi ya, dari harga tersebut yang tadi disampaikan di flyer, itu exclude ya. Jadi sebutnya itu biasa kami nyebutnya itu handling lokal ya. Handling lokalnya itu exclude ya. Exclude tidak termasuk. Jadi harga yang 28,4 ini itu tidak termasuk dengan apa? Tidak termasuk dengan handling lokal. Kalau ibu bapak dari Solo ke Jakarta silakan ongkosnya sendiri. Kalau misalnya dari Jakarta ya ke Tangerang itu lebih dekat. Kalau ada yang mau berangkat bareng-bareng misalnya dari kantor mana? Kantor Meaningful West atau titik balik itu bisa nanti diobrolin bareng-bareng nambahnya berapa. Karena kalau bareng-bareng itu kan biasa lebih murah gitu. Gitu. Jadi ini tidak termasuk yang exclude itu handling lokal. Nah, di sini kan ada tulisannya handling lokal. Titik kumpul di mana? Kalau titik kumpul, kalau misalnya nanti yang banyak daftar itu seluruh Indonesia, kita akan titik kumpulnya ada di bandara CGK gitu ya, bandara CGK, dan itu harus 6 jam sebelumnya. Kita nggak boleh mepet-mepet karena nanti akan ada pemeriksaan paspor gitu ya, pemeriksaan visa dan lain sebagainya gitu. Untuk visa sudah termasuk ya. Visa termasuk, yang tidak termasuk itu paspor gitu ya. Nah, ini dapatkan ekstra diskon dengan bergabung ke dalam grupnya begitu ya. Itu barangkali ya, paspor hijau ya. Siap, Gitu Kang Reza, izin saya siap. kembalikan lagi ke Kang Reza. Hatur nuhun pisan, Kang Dudi. Informasinya lengkap, detail, dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman bahkan. Dan bagi yang mau info lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu segera join dulu ke grup SPBU. Nah, termasuk bagi yang ingin mendapatkan tambahan diskon 500.000, nanti itu info link pendaftarannya itu kita bagikan hanya di grup SPBU. Nah, jadi silahkan masuk ke grupnya tuh Kak Clara udah membagikan grupnya dari tadi berkali-kali. Silahkan join aja agar terupdate info-infonya di sana gitu. Jadi untuk malam hari ini sepertinya kita cukupkan Ustadz Indra dan juga Kang Dudi. Kang Terima Reza, kasih Kang banyak. Reza, Mangga, Ustadz, saya mau ngasih kesempatan buat Ustadz Indra memang sebagai closing juga sekalian. Silakan Ustadz. ya. Ustadz Dudi, boleh nambah nggak kalau kita mau naik ke Gua Hiro terus ngopi di atas gitu? Kan setahu saya sudah ada tempat ngopi di Gua Hiro tuh. Boleh banget Ustadz. Jadi Boleh ada ya? ekstra berapa hari itu biasanya kita sepakatan nanti dengan jamaahnya. Kalau mau tambah misalnya toif nanti ditambah lagi ya. Karena ini kan Ya, apa di namanya luar tadi paket ya. fiturnya tidak termasuk toif. Toif gua kira nanti kalau mau nambah biasanya di sana sih. Nanti janjian Ya, sama mana jamaah yang mau ikut, mana yang mau santai aja di hotel. ya. Jadi Bapak Ibu, Gua Hiro-nya sekarang udah enak banget jalurnya ya. Udah ada tangganya, udah ada pagernya, dan di bawahnya kan ada museum ya, museum Quran, museum apa gitu ya. Jadi sore-sore nanti kalau yang pengen
explore jalan-jalan ekstra, kita bisa naik ke Gua Hiro dan di atasnya ada tempat ngopi Bapak Ibu ya. Sudah ada tempat ngopi, jadi kita bisa ngopi enak-enak di sana insya Allah. Ya, ditunggu kita ngopi bareng-bareng, umroh bareng-bareng, dan insya Allah kata Rasulullah, umroh ke umroh adalah penggugur dosa dan penghapus kemiskinan. Insya Allah pulang umroh, yang punya utang Allah lunaskan, yang punya penyakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah beresin, ya, yang belum kebayang pulang umroh mau kerja apa, nanti Allah datangkan bisnisnya, usahanya, sehingga hidupnya jauh lebih sejahtera, hatinya jauh lebih tenang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bolak-balik ya, segera berumroh, segera berhaji, dan bolak-balik berdoa di depan makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu aja Kang Reza ya. Seingat Bapak Ibu jangan lupa dijaga tauhidnya supaya Allah berangkatkan kita semua ke Masjidil Haram. Kalau masih ada syiriknya, berarti masih ada najisnya. Kita harus banyak tobat-tobat ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Saya izin pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Ji, hatur nuhun banget. Ini beneran buat saya pribadi ini insight banget. Bahkan istri saya juga di sebelah nih senyum-senyum dari tadi. Alhamdulillah nih jadi wasilah kita benerin tauhid kita bareng-bareng gitu ya. Mudah-mudahan Allah semakin ridho undang kita semuanya ke Baitullah ya di waktu terbaik ya. Tahun ini di bulan Juli. Agak maksa dikit. Bismillah ya. Kita yakinnya sama Allah aja lah. Lewatnya dari mana Allah punya cara selalu ya insya Allah. Itu aja Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan jadi keberkahan pertemuan kita malam hari ini. Akhir kata yuk sebagai penutup penambah keberkahan. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada satu video penutup dari Ustadz Indra. Silahkan kakak admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat di televisi indahnya beribadah di Baitullah. Kita sering melihat di televisi sahdunya suasana Masjid Nabawi. Banyak dari kita yang bermimpi ingin berangkat ke sana, padahal nggak punya uang. Tapi banyak juga yang punya uang, tapi nggak pernah berhasil berangkat ke sana. Karena ternyata umroh, berhaji bukan urusan akal, bukan urusan punya uang, tidak punya uang, tapi urusan iman. Bagaimana kita bisa dipanggil Allah datang ke Baitullah. Oleh karena itu, kita yang hari ini punya kerinduan, ingin sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, berdoa di Raudhah, mengucapkan salam kepada Rasulullah di makam Rasulullah. Mari kita ikhtiarkan sama-sama berangkat ke Masjidil Haram. Barang siapa yang masih kangen pernah berangkat, lalu hari ini rindunya tidak pernah selesai. Ada orang yang mungkin belum pernah berangkat umroh, tapi hatinya selalu terikat dengan Baitullah. Mari kita ikhtiarkan sama-sama. Oleh karena itu saya tunggu semuanya, sama-sama kita ikhtiar berangkat ke Baitullah. Ditunggu, jangan lupa kita berjuang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Allahu Akbar. Silahkan teman-teman kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Yuk. Terima kasih Ustaz. Banyak Doanya untuk semuanya yang belum bisa berangkat, semoga bisa berangkat. Semoga bisa.